Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya awwalal awwalin wa akhirul akhirin wa Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma ya Allah ya Rahim Allah kami bermunajat kepada-Mu merendahkan diri kami ya Allah memohon sesuatu yang kami butuhkan kami Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim berikanlah musyawarah kami ini ya Allah asbab hidayah untuk agama di kampung ini ya Allah di desa ini ya Allah kepada orang tua kami kami yang ada di desa ya Allah berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah kepada yang hadir ya Allah berikanlah manfaat daripada pertemuan ya Allah dengan apa yang musyawarahkan ya Allah berikanlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan yang berperan pada masyarakat. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama di aula kantor Desa Kasuruan ini dalam rangka menghadir undangan Bapak Kepala Desa, yakni undangan musyawarah, verifikasi, validasi, dan penetapan sasaran keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 ini. Salawat dan taslim dan wabila kita haturkan kepada beliau kita junjungan Abu Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, terutama pengikut-pengikut yang masih setia pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, kita beralih ke susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan yang pertama Ketua BPD Desa Kasuruan, dan sambutan yang kedua bagi acara, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita beralih ke acara yang kedua yaitu sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah beserta keluarga dan para sahabatnya beristimewa kepada kita yang berada di tempat ini. Hormati Bapak yang hormati Bapak Sekdes Desa Kasuruan, dan yang saya hormati Ibu pendamping dan Bapak pendamping Kecamatan Bambaya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yaitu pertama penetapan DLT Dana Desa tahun 2023 itu yang pertama, dan yang kedua tentang penetapan APBD tahun anggaran sangat penting diadakannya pertemuan ini. Pertama-tama masalah penetapan APBD anggaran 2023. Kalau kita berbicara masalah anggaran, tentu bahasan masalah APBD ini tentu dari awal kita sudah paham. Bapak Sekdes Desa Kasuruan, yang saya hormati pendamping kecamatan Gambera untuk Desa Kasuruan, yang saya hormati dengan saya paling hormati dan dilindungi dan sebanggakan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang sempat hadir di acara ini. Saya langsung saja Pak, singkat padat, bahwa saya selaku Baginda Dimas, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, aparat dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan yang terjadi di Desa Kasuruan,
selama ini sudah berjalan bagus, cepat ada kemajuan laporan sehingga kita bersama-sama bisa menyelesaikan secara mufakat. Tidak kemarin banyak yang langsung ke Polsek, ke Polres tanpa mengadu ke desa dulu. Jadi tugas kami bersama bisa menekan adanya pelaporan ke kantor dan menekan secara deteksi dini segala macam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun tindak pidana yang terjadi di desa Kasuang. Dan kedua, saya juga tidak bosan-bosannya meminta tolong kepada aparat desa, perangkat desa atau masyarakat atau agama apabila ada baru didengar lihat akan terjadinya tindak pidana maupun percobaan perjudian di wilayah desa Kasuang, mohon segera dilaporkan Pak, karena kami dengan Bapak Desa berada di tengah-tengah masyarakat apapun bentuknya yang akan terjadi mengundang orang banyak dari luar untuk melakukan perjudian cepat dilaporkan, cepat disampaikan supaya kami cepat bisa menangani supaya tidak terjadi. Baik itu masalah kebisingan kendaraan bermotor, saya berharap kepada orang-orang tua saya apabila ada anak yang sudah ditegur tidak bisa, sampaikan dengan Bapak Bisa dengan Pak Bimas. Insya Allah kami akan turun menyampaikan secara kekeluargaan. Karena saya juga bisa mengundang yang berwajib lagi lalu lintas untuk melakukan penindakan. Cuma dalam hal ini kasihan masyarakat sudah setengah mati cari rezeki, kalau mau ditilang bayar denda lagi tilang ke negara, cukuplah uang itu digunakan untuk kebutuhan keluarga. Tidak usah ada penindakan kepolisian, tetapi bantu kami untuk menerapkan apa yang kami bangun dengan Pak Desa, bagaimana caranya bersifat kekeluargaan. Karena kami adalah tinggal di sini sudah warga desa Kasuang. Ketiga, semoga penegakan validasi penerapan penerima BLT ini tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Tidak ada kualifikasi dan memang melihat dari faktor ekonomi dan kehidupan masyarakat yang akan menerima. Keempat, semoga rencana anggaran desa ya Pak Sidi. Sebentar yang untuk pembahasan serapat mungkin bisa selesai untuk pembangunan desa. Jadi saya meminta mari kita bersatu untuk desa Kasuang, baik aparat desa maupun masyarakat, mari kita bersatu bersama-sama untuk membangun desa ini sehingga bisa lebih membawa kehidupan masyarakat lebih makmur ke depan. Anggotanya atau jajarannya yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati pendamping desa Kecamatan Lembang Daerah, yang saya hormati rekan saya Balikan Hikmas Desa Kasuang, yang saya hormati Sekretaris Kasuang, dan yang saya cintai dan saya banggakan tokoh masyarakat yang sudah meluangkan waktunya, tokoh agama. Mungkin langsung saja kalau dari saya sebagai Bapak di sini ada dua pembahasan yang kita mau laksanakan, yaitu yang pertama penetapan BLT dana desa tahun 2023, yang kedua penetapan APBD desa tahun anggaran 2023. Yang lebih saya tekankan di sini yaitu masalah penetapan ini. Kalau yang penetapan APBD desa ini kan pasti sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya, karena betul-betul akan timbul pertanyaan di masyarakat, khususnya kepala dusun ini. Seperti yang dikatakan Ketua BPD, ya kepala dusun akan ditanya sama masyarakat. Pasti pertanyaan masyarakat, kenapa saya tidak bisa mendapatkan BLT tahun ini? Kalau dilihat segi misalnya sudut bidang, mungkin mereka mengatakan sama. Dan juga sangat dipicu untuk melaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pusat maupun kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami sebagai pendamping tidak terlalu banyak menyampaikan untuk di sambutan awal ini. Kami hanya menghimbau agar masyarakat menjadi fungsi kontrol yang paling aktif untuk pembangunan desa kita. Kemudian untuk bantuan langsung tunai dana desa ini, jika sudah ditetapkan maka akan dilakukan pencairan khusus
terkait penyalurannya. Mungkin penyalurannya akan langsung tercover 3 tahap. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian disampaikan ke warganya untuk tidak diwakili. Untuk pertama kalinya jangan diwakili karena ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kami desa sebelah, desa-desa lain. Ada temuan bahwa masyarakat yang datang menerima itu tidak menerima semuanya 12 tahap uangnya. Dia hanya menerima 8 tahap, padahal keluarganya yang lain terima 4 tahap. Nah, itulah pentingnya jangan diwakili kalau bisa. Kalaupun tidak bisa diwakili, kalaupun ada yang mau diwakili, kita harus tanya dulu bagaimana kepala keluarganya, apa yang terjadi sehingga tidak dapat hadir, atau kita mengunjungi kalau dia sakit. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lihat Pak Ketua BPD mohon maaf, Ketua BPD mungkin kekurangan 4 orang. Ya, jadi kalau kita dalam proses persidangan itu tidak quorum. Itu kemudian kita juga perlu mempertanyakan bagaimana prosesnya Pak, karena tidak bisa sampai masyarakat hanya segini yang hadir. Bagaimana ekspedisi undangan itu perlu kita evaluasi Pak, karena ini rapat paling penting hari ini. Ada 2 agenda kita paling penting. Ya, saya rasa itu dulu dari kami, nanti kita kembangkan di diskusi selanjutnya di pembahasan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu sebentar muncul pertanyaan, terutama kepada penerima sebelumnya di tahun 2022 masuk 2023. Yang jelasnya dari 100 itu tidak mungkin menerima lagi, tidak mungkin semuanya menerima lagi. Di sini mungkin setiap kepala dusun dan perwakilan BPD sudah jalan untuk melihat benar-benar masyarakatnya yang betul-betul prioritas untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan aturan. Tentu ini tidak terlepas ada aturan-aturannya. Jadi inilah betul-betul di dalam pembahasan nanti kita harus betul-betul pahami. Tentu di dalam pengambilan suatu keputusan tentu kita tidak lari dari aturan yang ada. Wah, menu hari ini guys. Luar biasa ini. Ini menu hari ini untuk kegiatan. Wow, keren. Kegiatan BLT, verifikasi data. Wah, wih, ada Jepa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya awwalal awwalin wa akhirul akhirin wa Allahumma salli ala sayyidina Allahumma ya Allah ya Rahim. Allah, kami bermunajat kepadamu merendahkan diri dan kami ya Allah, memohon sesuatu yang kami butuhkan dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah bersama kami ini ya Allah asbab hidayah untuk agama di kampung ini ya Allah, di desa ini ya Allah. Kepada orang tua kami, kami yang ada di desa ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah. Kepada yang hadir ya Allah, berikanlah manfaat daripada pertemuan ya Allah.
apa yang musyawarahkan ya Allah berikanlah berkeberkahan di dalamnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa ala rabbika bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa